Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Bilqis Wulandari dengan NIM 22050974082 dari kelas PTIC yang hari ini akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Pengertian: standarisasi jaringan komputer adalah seperangkat aturan dan pedoman yang memastikan interoperabilitas dan komunikasi yang efisien antara perangkat dan sistem yang berbeda dalam jaringan. Standar ini dikembangkan oleh organisasi internasional seperti International Organization for Standardization atau ISO dan Institute of Electrical and Electronics Engineers. Manfaat yang pertama, interoperabilitas. Standar memastikan bahwa perangkat dan sistem dari berbagai vendor dapat berkomunikasi satu sama lain dengan lancar. Ini penting untuk membangun jaringan yang kompatibel dan skalabel. Kemudian efisiensi, standar mendefinisikan format data dan metode komunikasi yang umum yang dapat membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi jaringan. Selanjutnya keamanan, standar dapat membantu meningkatkan keamanan jaringan dengan mendefinisikan praktik terbaik dan persyaratan keamanan. Yang terakhir keandalan, standar membantu memastikan bahwa jaringan dapat beroperasi dengan andal dan konsisten. Apa itu OSI layer? OSI layer merupakan sebuah standarisasi jaringan komputer yang memungkinkan setiap pengguna untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Kepanjangan dari OSI layer adalah Open System Interconnection. Sistem ini dirancang oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai sebuah model konseptual. Setiap komputer mempunyai kemampuan berkomunikasi yang berbeda-beda, tergantung pada merek dan tipenya. Sebagai contoh, komputer dengan merek A belum tentu dapat berkomunikasi dengan komputer merek B. Boleh jadi komputer merek A hanya dapat berkomunikasi dengan merek yang sama. Fungsi OSI layer. Jadi, sebenarnya apa fungsi dari OSI layer? Seperti yang sudah sedikit dijelaskan di atas, salah satu fungsi OSI layer adalah membantu deteksi masalah pada jaringan lebih mudah. Dengan susunannya yang terdiri dari atas 7 layer, kamu dapat menemukan titik awal permasalahan pada jaringanmu. Misalnya saat terjadi gangguan tidak dapat mengakses jaringan internet pada komputer. Gangguan ini dapat bermula terjadi pada salah satu layer OSI. Memeriksa susunan struktur layer OSI dapat memudahkan kamu untuk menemukan awal munculnya gangguan yang dialami. Lapisan OSI layer. Application. Layer ini merupakan lapisan paling atas, yakni lapisan ketujuh. Sebagai sebuah lapisan yang paling akhir, application layer menjadi titik terjadinya interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsi jaringan. Pada layer ini terdapat beberapa protokol yang dijalankan. Adapun beberapa di antaranya seperti FTP, HTTP, SMTP, dan sebagainya. Yang kedua, presentation. Lapisan berikutnya adalah presentation layer. Tugas dari lapisan ini adalah untuk mengidentifikasi sintaks sebuah host jaringan. Tujuannya adalah untuk menentukan alamat penerima. Layer presentation ini menyediakan ekskripsi data yang juga akan digunakan pada layer application. Yang ketiga, session. Layer kelima ini mempunyai fungsi untuk mengarahkan dialog serta mengelola koneksi sebuah perangkat komputer. Di samping itu, layer ini juga dapat melakukan pemutusan sambungan koneksi internet pada sebuah perangkat. Beberapa protokol di layer ini adalah RTP, NFS, dan SMP. Lapisan OSI layer. Transport. Seperti namanya, layer ini mempunyai tugas untuk menyalurkan bit. Layer transport akan menyalurkan data dari server menuju ke user. Di samping itu, layer ini juga mempunyai beberapa fungsi spesifik lainnya. Beberapa di antara fungsi lainnya tersebut adalah sebagai berikut. 1. Melakukan transmisi data. Lapisan transport mengirimkan data dari layer session hingga ke lapisan network layer. 2. Memecahkan data ke dalam beberapa paket data.
Selanjutnya, network. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan IP address. Tujuannya agar setiap komputer bisa saling terhubung dalam satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari layer network juga mencakup pelaksanaan proses routing dan pembuatan header pada tiap-tiap paket data. Lapisan OSI layer. Data link. Lapisan kedua dari OSI layer adalah data link. Tugas dari lapisan ini adalah melakukan pemeriksaan adanya kesalahan dalam penyaluran transmisi pada bit data. Biasanya kesalahan menyalurkan transmisi terhadap bit data riskan terjadi pada layer pertama. Oleh sebab itu, lapisan ini bertugas untuk melakukan koreksi kesalahan, pengalamatan perangkat keras untuk MAC address, serta mengelola flow control. Selanjutnya, physical. Lapisan pertama adalah titik awal transmisi pada bit data. Fungsi OSI layer pertama ini menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh berbagai media fisik, misalnya seperti frekuensi radio, infrared, kabel, dan cahaya biasa hingga tegangan listrik. Transmisi pada bit data yang sudah berhasil dimulasi oleh lapisan ini selanjutnya akan diteruskan ke lapisan kedua, begitu pula dengan urutan berikutnya sampai ke lapisan ketujuh. Apa itu TCP atau IP? Secara garis besar, ketika sebuah perangkat dihubungkan atau dikoneksikan dengan perangkat lainnya, protokol akan menjembatani proses komunikasi. Nah, protokol paling terkenal dan sering digunakan yaitu TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol TCP atau IP. Adalah suatu standar komunikasi data dalam jaringan komputer yang digunakan untuk proses pertukaran data antar perangkat. Pertukaran data tersebut biasanya dilakukan oleh komunitas tertentu yang terhubung melalui jaringan internet. Dengan kata lain, terdapat lebih dari satu perangkat komputer yang terhubung dan berinteraksi menggunakan TCP/IP. Sederhananya, tugas TCP/IP yaitu untuk mengatur semua perangkat atau pengguna bisa menjalin komunikasi. Seluruh proses pengiriman dan penerimaan data dilakukan dengan prosedur yang tepat dan aman. Sesuai namanya, terdapat dua buah protokol yang digunakan TCP/IP, yaitu protokol TCP dan protokol IP. Fungsi TCP/IP. Yang pertama, mengirim file atau berkas transkripsi. Selanjutnya, memungkinkan melakukan fitur name server. Yang ketiga, meski terkendala jarak, pengguna masih dapat masuk akses dengan cara remote login di komputer lain. Yang keempat, menerima atau mengirim komputer mailing. Yang terakhir, melakukan sharing file dengan memanfaatkan fitur Network File System (NFS). Cara kerja TCP/IP. Yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain. Tujuannya yaitu untuk menjaga keamanan dan kecepatan transmisi. Pada proses ini, setiap paket diberikan label berbeda beserta alamat tujuan pengiriman. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Dalam hal ini, paket data bisa melewati cukup banyak router tergantung besar kecilnya jaringan itu sendiri. Bisa dibilang pengiriman dilakukan secara estafet. Router satu akan mengirim paket ke router lain yang terdekat hingga akhirnya sampai di tujuan. Yang ketiga, paket berhasil dikirimkan ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Layer TCP/IP. Yang pertama, application layer. Application layer atau lapisan aplikasi merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP/IP. Pada layer ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Aplikasi yang digunakan pengguna akan mempengaruhi jenis protokol lanjutannya. Misalnya, ketika kamu membuka dan menjalankan web browser, maka perangkat akan menjalankan protokol HTTP secara otomatis. Yang kedua, transport layer. Transport layer atau lapisan transportasi berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan lancar. Transport layer berada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan dua protokol utama, yakni TCP dan UDP. Protokol TCP berperan mengamankan pengiriman data, sementara protokol UDP memungkinkan data dapat dikirim secara cepat. Layer TCP/IP.
Network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Selanjutnya, network interface layer. Network interface layer atau lapisan antarmuka jaringan merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Hardware atau dalam hal ini adalah komputer memiliki peran penting untuk mendukung proses transmisi data berbentuk sinyal. Nah, sinyal tersebut selanjutnya dikirimkan melalui media kabel tembaga atau fiber optik atau nirkabel wireless.